Lu saya tuh pernah melarat di Jogja. Zaman pertama merantau itu kalau santri saya bilang, Gus kok tidak punya beras gitu. Tapi apa yakin nak sesuk urip palu. Gue butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku ijek urip. 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lapatkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan la ilaha illallah. Ya sudah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul. Cara pandang sampean itu kriminal betul. Cuma bang, kudu di duit, kudu di buju, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak. Saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri musitok. Islam, pokoknya ke Ahmadiyah, ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang dong santri, yang kelambinan takwa, khusyuk, salam tempel, demen gelo, demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salah. Bayang dong, gue semacam bawa no kopi, buka no lawang malah kecil. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bang no bujuku nyuambut, juga no kopi, digodok no banyu hangat, teman bareng teko bujune wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nah, kula mboten sebayang napa Yogya pokoke bojoku jek utuh Islam, nak salat 5 bulan ya sudah gitu saja. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat di madem nopo, mulanya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa, betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya ikan asumu kalau itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul orang juga no kopi om itu opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah nopo Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi mas. Gus siapa bokai? Ini kalau ya sampai era karena apa? Juga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecilin tidak pernah. Sama itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa itu tidak benar. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak gulai ridane pengira antara ridane saya ngaji, ridane konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk ke Allah, mesti la Allah katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup be Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ninggalan apa? Ninggalan itu milik pengira. Misalnya mati ninggalan, ya paling aku mau ngapain nih suara. Paling mau nangis itu kegiatan. Bukan apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji lambinan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, ndiluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi di zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata tafrahu mesti yakinlah mata tahzanu. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal. Nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kata kulo sebagai ulama seneng kulo nu ijek iman. Ya nggak kayak orang awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kulo jatuh, yang ngaji saya gak seneng jadi kupeding. Wong sing seneng kulo bubar kabeh. Kulo ya ora susah, miskola darah bener. Ku saiki jenengan ora seneng. Ya tenang saja. Sing seneng ya makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap layak walayan. Ini harus jelas. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal, ya tenang saja.
Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan ini maksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal lama. Tapi kan saya ditegur ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soalnya ngawur, saatnya mari rupuri pengiran nganggur belak balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal. Karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan. Minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan bagus sekali. Minta doa ditakdir tidak maksiat kan ada. Dari pengiran malah siapa? Fa'ena ada ukufran. Karena atau maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok endi. Gambarnya pengiran kan sifat ghafurku rak nganggur. Malah tidak ada orang selain Nabi kecuali ditakdir tahu maksiat. Dan sifat ghafuri pengiran efektif. Apa? Lara sampean kan ghafuri kok nggo kabeh. Dadi karek sadidul ikop. Karena maksiat sampean sering. Jadi sifat ghafuri wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat sadidul ikop. Paham ya? Itu beda dengan wali-wali. Sifat sadidul ikop mau aktif mereka tidak punya malah pangeran bingung gak kok sifat ghafuri. Ada kok ghafur atau dosa. Tidak kok sadidul ikop gak tahu maksiat. Jadi pangeran malah sing bingung. Nek kowe ora tau maksiat ghafur kok tak dakok iki. Ora tau maksiat, wong iki ora tau apa. Didakoki sadidul ikop gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran ape dakok ghafur kan syaratnya dosa. Sampeyan kan wali kan. Ghafure wis dintekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek sadidul ikop. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau menyeritakan gitu. Nabi ibadi anni annal ghafurur rahim. Kaulaku ceritani aku ghafurur rahim, tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim. Jadi nabi ibadi anni annal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim Nabi Muhammad inna rabbaka lasari'ul iqab. Pangeran cepat nyiksane, tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat nopo. Kalau baleni malih. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, Ayuhal muslimun ayuhan nas, ana dari kata Sayyidina Umar, ana gulamun min bani Makhzum, akulu min kholati. Saya ini pemuda dari Bani Makhzum. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diopahi beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu penasaran semua. Orang jadi khalifah pertama dibenem jadi amirul mukminin, pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike. Paham ya? Ngondoh kurma terus dikai tamarote. Beberapa kurma sing dadekno iso. Dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai. Misalnya sekarang saya mulya, misalnya kalau dibilang mulya, ya ono sing nyucup, ono sing husnudzon, ono sing hormat, macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucup, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi umpama presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi ada bisa makan selisat dirumki gojo-gonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Jadi itu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak, ngitung nikmat itu keluar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis. Gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok perlu Gus ini Tuhan rasanya jangan ngeten-ngeten. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau di status kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan nanti. Tapi tak status oh makhluk itu ngomong ngono ya sudah kan. Menjadi kan sudah distatuskan sebagai apa?
makhluk. Tentu makhluk statusnya la yadurru wala yanfa. Di sini ini penting orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innal ladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu. Mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati, ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan. Karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah. Setelah husnudzon sama Allah. Sehingga mati yang menuruti kerinduan. Akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis. Dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat ini yang saya tunggu. Saya sudah menyesal berusaha sampai Allah dan tidak senang. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk kaya kowe. Saiki supaya aku boleh ikhlik dan tidak senengi malah mbok tangi. Cek bodoh nih kowe. Saat-saat sing tentek ini malah mbok tangi. Apa aku lamanya menunggu kematian ini? Mergo hidup itu keterkesanku mbek Allah, kemen ketemu kowe. Malahnya Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya Fal'an awal nusirok minkum wa awal wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama Habib di kekasih. Jadi dia misalkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten takwilane mati. Itu filosofi sufi, ya filosofi napa? Dan itu begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Dan jenengan badhe kabundut. Aku malah seneng nang mati. Bukan nalkol akhibah Muhammad dan Wahizbah. Aku nak urip ketemunya mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Bukan nalkol akhibah Muhammad dan Wahizbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai misalnya di dua saya ketemu gue diadan pentolak enam lapo mau kesuwan bareng malah repot. Gue ganggu uang anak peleleran pak. Nah misalnya sampai kepen takok hukum, uang nak rapi pinter, hukumnya takokan ya ringan, takok kita tangga paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali ber. Sama rasa GR. Kalau pertanyaannya angel Gus gak ada sing iso jawab. Uang nak ralim tak. Iku pertanyaannya ya ora patimu itu. Iku wis kangelan ngoten. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Bodoh apa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, yakin lama tafrohubi, yakin lama tahsen. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gus, anak mulai senengnya di biro-biro, anakku gemulai nih ngomah. Misalnya terus biji. Saya itu anakku lo main mulai itu seneng. Biro-biro anakku mulai nih ngomah. Dipanggil anak saya bapak itu senangnya tak boleh. Biro-biro ada yang manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang. Kemudian anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah sih. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar dihormati semua. Mari gampang kecil. Ya mas, saya kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzub. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot itu. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan. Karena makan kaitannya nyala. Orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngantin saya tarifnya minimalis. Oh, kalau orang sudah makan gitu, Allah kata mudah sih. Tapi kalau sampai tarifnya ideal, harus dia mobil, kudu sanggup agak. Masuk gue mobil gak sanggup agak. Barang gue sama akeh kudu gue penderek. Mosok kiri lu juga kok tanpa apa? Penderek. Nang penderek maju. Mosok ora kena dikeloni ya malah repot. Akhire gue wong ayu. Arep selingkuh dijari sing kowe. Itu perkara meneh.
Nuruti tahapan-tahapan duniawi makanya resep kalau ingin itu kon sholat. Maksudnya sholat itu dihayati secara tauhid ya. Dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah kata pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit ya, di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Nabi itu heran. Ya kenapa itu selalu mengawal kamu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan, illa wa al-jumnu alla akhtu wa ukhra. Wa ma akaltu luqmatan, illa wa al-jumnu alla al-qamu ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah, kecuali saya tidak pernah yakin, apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah. Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan, kecuali saya tidak yakin, apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap kunyahnya tetap semuanya ada bismillah. Semua itu atas nama pertolongan atas kata Rasulullah. Orang kakak andikan sadar Nabi terakhir itu jadi Nabi. Jadi kemana? Makanya dulu Nabi itu sering ngendikan, andikan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah. Tentu mereka punya derajat apa? Nubuah. Jadi tidak jadi Nabi tapi punya derajat apa? Nubuah. Nah orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Jika mempunyai resep al-mu'min yusiru sana ala Allah ayakuna li nafsi dzakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu kontaknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai napas umat tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, subhanallah. Selalu ana wong ngrasani masuk lali utange barang itu. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya. Karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah, ini maksudnya Allah kamu. Janganlah Allah kata kamu pandang. Apa nak sholat terus kabul kajati. Apa nak sholat terus untuk duit ya ber. Karena cara pikir iso aja nak duit ya. Duit ya. Dan ini resep ya, dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang. Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, saya ini ingin makan, apa yang dari sahabat ini masih? Wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah malah bilang, kamu benar Aisyah. Biru, yang kamu kasihkan tuh yang masih. Kena daging dipangan dhewe kadang nuruti nafsu. Nak dikekno wong sedekah nuruti perintahnya pengen. Jare Kanjeng Nabi, beneran Aisyah. Daging ngijek. Mung kula tiyang kok malah ijek. Sing mbonggo sedekah malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Nah, itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Dia monggo mawon sampean sunnah Nabi serbanan gitu, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Sampean delok dawuh Aisyah, tengene tiba berjanji. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wasababi. Kana khuluquhul Qur'an, Nabi ku akhlak dasare wis koyo Qur'an tok. Urusane akhlak. Wasimatuhul ghufron, ciri utama sifatnya Nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan. Dan Nabi punya niat baik pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Karena sunnah Nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis hafal mulan. Wasimatul ghufron kula gampang nyepuro, sampean ngaji angop ora tau tamu. Yansahu lil insan, kula bedina nate tiyang mulan. Wayah sahufil ihsan tak gampang. Kalau mulai ora tahu itu sakmene kudu podium kudu wong dilo ya ora. Pokoke akhir kiamat dia ya madhep mulon ya sudah. Lho itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah. Dan itu semua dijawab oleh akwal, oleh sebuah perilaku. Ndak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu serbanan.
Tidak ada itu. Memang itu sunnah ya, satu itu sunnah kan jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampean jawab sendiri, paham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqur Rasulillah, beliau jawab kana khuluqul Quran wa simatuhul ghufran yansafu lil insan wa yaftahu fil ihsan. Semuanya akwal wa ya'fu anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sabahi wa idza dia haqqu wa lam yakun li ahadi mar'ahu badihatan haba wa idza ta'ahu miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yutmiru lil muslimin hisau wala dur. Semuanya itu akwal. Satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunnah. Ya saya ngakui banget. Tapi sunnah plus karena saya mewakili yang aktual tadi yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil. Ini bukan kritik mboten nggih. Yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu Rasulillah. Makanya mansana sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu. Perilaku sosial Rasulullah. Makanya terusannya wa idza ja'ahul miskinu ajaba. Kalau dipanggil orang miskin ya ada. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya ana wong melarat kuwi di sepeda motor, wong melarat iki yo ngeteroni puskesmas ya mbok terno. Wong melarat loro yo nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok musan wali matul urus sing wajib. Iya. Payah. Dolan wajal miskin aja pe ora ana hadise urusan wali matul urusan mboten. Kalau orang miskin manggil ya dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin ya Rasulullah mbok datang ke rumahku ada apa terus ya Nabi saya itu ingin rumahku sing elek jenengan ate salat mriku ya Nabi datang ya salat aja ya ora jaman di ayi makanin arata an usolyafi kamu di tempat mana kamu seneng salat mriki ya Rasulullah ya Nabi salat sing ngundang ya waras pisan kenangan mbek Nabi kok mae dienggo salat Nabi ampe an tahu tanggung kiai pun salat kon promosekno anakmu iku Pak. Dia itu nggak nunggu kersane ketampi PNS. Padahal kiai ini dia anak era PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Ya Rasulullah saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fa'atakhidahu musollan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid kiblat itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah tahlilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Itu sahabat dulu itu ngaturin Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngeten ini mentek. Ya untungnya nonton kula, dadi ono sing eling-eling ya, Pak. Nah, sampean kudu syukur ya. Artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampean dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampean gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkarane ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita saya itu kalau di pasar Pandangan dulu itu anyaran boyong sering di pasar ditanya sama Gus wong alim kok di pasar. Piye? Aneh to. Ya aneh kuwi. Aneh piye? Bodhonya wong alim. Kadang masyarakat itu tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh. Mereka tidak sadar orang bodohnya wong alim ya aneh. Enak saja mereka mikir sepi. Paham ini supaya sampean la Allah kan opotar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimbali. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu dipang. Ya. Meskipun sahabat itu rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di barno pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di mas. Andai kan Nabi nerima tamu di rumah, ora sido dadi Nabi. Sama nopo tamu.